Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Latif. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang profesi CPA atau Certified Public Accounting. Oke, yang pertama di sini ada kantor akuntan publik dan juga ada kegiatan kantor akuntan publiknya. Yang pertama, kegiatannya itu memberikan jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang kedua, memberikan jasa untuk menyiapkan SPT pajak, perusahaan, dan perorangan. Dan juga tugasnya memberikan jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Dan juga perencanaan keuangan, dan tugasnya juga melakukan penilaian usaha, dan juga akuntansi forensik. Jadi akuntansi forensik ini itu praktik khusus di bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan. Dan akuntansi bidang forensik ini dapat berarti berkenaan dengan pengadilan. Akuntansi ini merupakan perwujudan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Dan yang terakhir, kegiatannya itu audit internal outsourcing. Jadi yang dimaksud dengan audit internal outsourcing itu jadi pemindahan pekerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dan di sini selanjutnya ada Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Jadi PCAOB ini menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturannya tersebut. Jadi standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Dan juga di sini selanjutnya ada BAPEPAM LK ya. Jadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi BAPEPAM LK ini adalah badan pemerintahan pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal, jadi yang bisa dipercaya bagi investor untuk membuat keputusan saat mereka akan berinvestasi. Dan juga selanjutnya ada IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi IAPI ini berwenang dalam melaksanakan ujian profesional akuntan publik, penyusunan dan penerapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan yang berkelanjutan dan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Selanjutnya ada standar audit yang berlaku umum ya. Jadi yang pertama ada prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP, adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi yang dilaporkan. Contohnya prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Dan juga di sini ada standar audit yang diterima umum atau GAAS, yaitu pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari pertama, ada standar umum. Jadi standar umum itu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor itu tersendiri. Yang pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Yang kedua, ada sikap mental yang independen. Dan selanjutnya ada kemahiran profesional. Dan yang keduanya ada standar lapangan. Standar pekerjaan lapangan yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya, yakni perencanaan dan pengawasan yang memadai dan juga memahami entitas atau perusahaan dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, dan juga bukti yang cukup dan tepat. Dan yang ketiganya ya ada standar pelaporan, yakni meliputi menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatifnya. Jadi laporan keuangan disajikan sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting, yakni GAAP ini standar umum yang sudah dikembangkan bertahun-tahun dan telah dipercaya oleh banyak
perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansinya di perusahaan itu tersendiri, seperti mengatur keuangan perusahaannya. Dan juga ada konsistensi dalam penerapan GIAP-nya, dan juga kecukupan pengungkapan informatifnya, dan yang terakhir ekspresi opini tentunya. Dan juga ya di sini ada pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu ini memastikan bahwa setiap kantor akuntan publik memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Dan juga unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu atau IFAC. Jadi unsur-unsurnya, yang pertama ada independensi, dan juga ada integritas tentunya, dan juga ada objektivitas, dan juga manajemen kepegawaian. Dalam hal ini, kantor akuntan publik memiliki hierarki atau tingkatan yang khas untuk menjaga kompetensinya, yang terdiri dari yang pertama ada asisten staf dengan pengalaman 0-5 tahun ya, dan juga ada manajer dengan pengalaman 5-10 tahun, dan juga ada partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, dan juga ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, dan juga ada kriteria penugasan, dan yang terakhir ada pemantauan. Dan juga di sini ada review sejawat atau peer review. Jadi kantor akuntan publik harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAP agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu atau DRM, dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah kantor akuntan publik yang ditelaah telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktiknya. Oke, mungkin cukup sekian review singkat saya atau pembahasan singkat saya tentang profesi CPA ya. Jadi tetap pantengin terus channel YouTube saya, dan see you next video. Bye bye.